Indonesia baru saja memperingati kemerdekaannya yang ke-80 di era pemerintahan baru Presiden Prabowo Gibran. Dalam pidato kenegaraannya di depan anggota DPR, DPD, dan MPR RI pada hari Jumat kemarin, Presiden menyebut jika Indonesia menjadi perhatian dunia usai melakukan transisi demokrasi yang aman dan sukses. Presiden Prabowo Subianto menegaskan jika demokrasi Indonesia berbeda dengan negara-negara lainnya. Demokrasi Indonesia dilandasi gotong royong, saling pengertian, dan merangkul. Hal inilah yang kemudian dipraktekkan Presiden Prabowo usai memenangkan kontestasi pemilu yang menjadikannya presiden. Prabowo merangkul lawan politiknya alih-alih memunculkan konflik sebagai lawan politik. Apakah demokrasi Indonesia saat ini sudah on the track dan sesuai dengan yang disampaikan Presiden memiliki kekhasan dibandingkan negara lain? Sementara jika melihat politik daerah atau lokal, masih ada kecenderungan lawan politik tetap berlanjut meski pesta demokrasi usai. Itu tadi pertanyaannya pemirsa, apakah kemudian ini demokrasi yang berlandaskan dengan gotong royong yang beberapa waktu lalu disinggung dalam pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto ini sudah sesuai dengan apa yang semestinya ataupun juga disebut on the track begitu ya. Kita akan langsung bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Di sebelah saya sudah ada Pak Ferry Juliantono yang merupakan Wakil Ketua Umum Gerindra dan juga sekaligus Wakil Menteri Koperasi, politisi Gerindra ya, Pak Menteri. Oke, baik. Sehat, Pak Wamen? Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih waktunya sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Bajunya keren, merah putih. Waduh, makasih. Masih semangat kemerdekaan, Pak. Iya dong. Di sebelahnya sudah ada Bang Saleh Daula yang merupakan Wakil Ketua Umum PAN. Selamat malam, Bang Saleh. Selamat malam, Mbak. Oke, dan sebelahnya lagi sudah ada Bang Henry Satrio yang merupakan pengamat politik dari Universitas Paramadina. Bang Henry, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Oke, Bang Hensan. Saya ke Pak Wamen terlebih dahulu. Siap. Pak Ferry, kalau kita melihat pidato kenegaraan beberapa waktu yang lalu, ini kan tentunya memancarkan semangat yang luar biasa juga ya dari pidato Pak Presiden begitu. Menyebut bahwa demokrasi kita ini ternyata memiliki kekhasan, ada bedanya gitu dengan negara-negara lain ternyata. Sebenarnya yang dimaksud oleh Pak Prabowo, perbedaan ini sendiri, khas yang dimaksud oleh Presiden ini seperti apa? Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa memang ada case yang khusus ketika di akhir periodenya Pak Presiden Pak Jokowi, kemudian digantikan oleh Pak Prabowo itu kan padahal dua tokoh ini adalah pernah dalam periode sebelumnya menjadi kompetitor, tetapi itu diperlihatkan bahwa ternyata enggak, proses transisi demokrasinya yang setelah Pak Prabowo jadi presiden ternyata tetap terjaga semangat persatuannya, tetap terjaga keberlanjutannya tanpa ada sesuatu yang di negara-negara lain seringkali itu malah misalnya di Amerika, di beberapa negara itu kan negara demokrasi lainnya begitu ya, iya, Pak Ferry ya? Jadi memang ini adalah contoh yang menurut pendapat saya ini khas Indonesia. Nah, demokrasi kita khasnya itu karena demokrasi kita bukan demokrasi liberal yang saling caci mencaci, saling jatuh menjatuhkan dan yang aneh-aneh gitu. Tapi demokrasi yang Pancasila itu adalah demokrasi yang tetap menjunjung musyawarah, musyawarah dan pemufakatan, dan kemudian ada semangat gotong royong, ada semangat kekeluargaan. Gotong royong itu artinya gini, gotong itu punya tujuan bersama, memikul bersama-sama. Royong itu membagi manfaat secara bersama-sama. Nah, demokrasi Pancasila itu ala Indonesia adalah demokrasi yang sesuai dengan amanat para pendiri, founding fathers kita. Demokrasi kita jelas-jelas di Undang-Undang Dasar 45 itu adalah demokrasi Pancasila yang kekeluargaan dan disertai dengan semangat gotong royong dalam arti yang tadi saya sampaikan. Jadi ini akan menjadi fondasi atau modal sosial, politik, budaya yang sangat kuat yang dalam periode Pak Prabowo sekarang ini betul-betul dimanfaatkan oleh
Presiden Prabowo untuk menjadi lompat dalam rangka untuk melakukan langkah-langkah yang juga program-programnya disesuaikan kembali kepada semangat pasal 33 di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa demokrasi Pancasila itu meliputi bukan hanya demokrasi politiknya, tapi yang juga lebih penting yang dirasakan oleh masyarakat, dibutuhkan masyarakat adalah demokrasi ekonomi. Jadi yang di demokrasi politiknya ada ketenangan, keteduhan, ada persatuan, ada keberlanjutan. Tapi di demokrasi ekonominya juga demokrasinya harus terasa sampai ke piring-piringnya rakyat, sawah-sawahnya petani, kampung-kampung di kota-kota dan lain sebagainya. Ini demokrasi ekonomi. Rasanya juga ketika kita bicara demokrasi, jangan lupa bahwa demokrasi ekonomi itu menjadi penting. Pak Prabowo, itu juga yang difokuskan oleh Presiden ya. Pak Prabowo demokrasi politiknya sudah diteladani beliau. Nah, demokrasi ekonominya beliau bikin contoh koperasi desa itu instrumen untuk mendemokratisasikan ekonomi. Bikin sekolah rakyat itu adalah instrumen untuk mendemokratisasikan makan bergizi, artinya segala macam. Masih terus berproses begitu ya dan selalu difokuskan oleh Presiden Prabowo. Dan itu yang agak kelupaan demokrasi itu yang ekonominya. Harus untuk saat ini selain demokrasi politik begitu ya, Pak Ferry ya. Prabowo sekarang menekankan pentingnya juga modalitas demokrasi politik digunakan untuk mendemokratisasikan ekonomi. Gitu, saya bergeser izin ke Bang Saleh. Bang Saleh, kalau Anda ingat ini kan PAN memang juga pernah berkoalisi di era Pak SBY pada saat itu. Kemudian juga ada peralihan dari SBY ke Presiden Jokowi, kemudian juga Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo di tahun 2024 kemarin. Apa yang perbedaan yang begitu terasa begitu yang dirasakan oleh teman-teman di PAN, karena memang kemarin juga sempat disebutkan ya bahwa kelancaran transisi ini ternyata juga mendapat perhatian dari dunia, Bang Saleh. Jadi kalau PAN itu melihat kan dari dulu kalau Prabowo ini adalah seorang pemimpin yang memang pas dan pantas untuk memimpin bangsa Indonesia yang begitu besar ini. Salah satu contoh yang saya kira bisa kita jadikan sebagai rujukan itu adalah pernyataan beliau di banyak tempat bahwa 1000 musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi saya kira itu yang diterapkan sekarang ini oleh Pak Prabowo sehingga nggak boleh ada faksi-faksi di dalam pemerintahan yang ada sekarang. Nah karena itulah maka dia mengundang semua stakeholder di negara ini untuk ikut terlibat di dalam proses pembangunan itu. Maka kalaupun kemarin itu adalah oposisi, jelas-jelas oposisi. Bahkan ada yang di awal itu sudah berdiri bersama dengan Prabowo, seakan-akan ini akan running bersama gitu. Tiba-tiba loncat pergi ke tempat lain misalnya seperti itu. Tapi sekarang Prabowo menganggap itu biasa saja. Ini adalah teman. Jadi karena itu kita harus rangkul dan kita ajak bekerja sama. Itu satu contoh yang saya kira diterapkan oleh Pak Prabowo dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya statement saja, tapi itu dinyatakan dan dilakukan secara konsisten. Itu satu. Yang kedua, Pak Prabowo itu kelihatan memang tidak mau menghegemoni semua kekuatan yang ada di masyarakat kita. Jangan mentang-mentang dia jadi presiden semua kesempatan yang ada diambil secara sepihak. Nah karena itulah maka ini distribusi tugas dan juga kewenangan itu diberikan secara merata kepada orang-orang yang ada di situ. Kalau misalnya orang-orang biasa bukan seperti Pak Prabowo, kalau kemarin tuh ini orang mencaci maki kalau saat berdebat itu loh, debat pilpres itu kan bisa jadi di hati dia sampai sekarang kan nggak terobati gitu, selalu terluka misalnya. Tapi itu kan dilupakan oleh Pak Prabowo, semua diundang. Dan yang ketiga yang perlu dicatat adalah Prabowo ini orang yang sabar. Saya tahu persis sekarang kan ada dinamika politik yang berkembang, baik yang kelihatan secara nyata maupun yang pelan-pelan di belakang. Tapi Pak Prabowo selalu sabar untuk menghadapi itu dan tetap saja berusaha merangkul semua pihak. Bahkan, mohon maaf, ini sebetulnya kursi terbesar di parlemen itu kan PDI Perjuangan. Tapi Pak Prabowo dengan adanya katakanlah pemisahan visi pada waktu Pilpres kemarin, itu tidak merubah sikap beliau untuk menghormati Ibu Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Ini kan bagian dari kesabaran dengan harapan kekuatan-kekuatan yang ada di
PDI Perjuangan itu bisa dirangkul kembali oleh Pak Prabowo dan kita bersama-sama untuk mengembangkan bangsa Indonesia ini. Dan Pak Prabowo tahu persis bahwa PDI Perjuangan sebagai partai politik yang cukup dewasa dan punya pendukung yang sangat banyak di Indonesia, ini adalah kekuatan besar yang untuk bisa kita jadikan sebagai modal kita untuk membangun Indonesia ke depan. Gitu. Dan transisi yang samakah yang kemudian dirasakan pada saat era SBY ke Pak Jokowi pada saat itu, Bang Saleh? Saya melihat ada sedikit perbedaan karena kalau di masanya SBY kan kelihatan juga mana yang oposisi, mana yang, ingat nggak waktu itu dulu kan ada perbedaan visi di DPR itu, sehingga pada saat menentukan harga BBM saja pada waktu itu kan sampai terbagi terbelah itu, dan itu sangat kuat pembelahannya. Saya tahu persis dinamika itu. Dan kita juga merasakan pada waktu itu. Nah, Jokowi juga begitu. Jokowi itu tetap aja melihat ada 1-2 partai yang memang di luar pemerintahan. Gitu. Walaupun pada akhirnya seperti kami masuk di ujung kan, diajak untuk bergabung di ujung. Tetapi tetap saja ini berbeda. Kalau Pak Prabowo ini di awal ini dia mengundang semua orang. Bahkan dia menyatakan, Anda bergabung dengan pemerintah silahkan. Tetapi ketika Anda bergabung jangan berhenti untuk mengkritik pemerintah. Karena kritik-kritik yang membangun dari yang mereka berada di dalam justru bisa dianggap sebagai modal utama untuk memperbaiki dan bagaimana pemerintah bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dan tentu saja bukan hanya di pentas nasional tetapi di pentas global. Dan itu kita saksikan sendiri betapa pengaruh dari Presiden Prabowo ya, ketika datang ke Perancis diundang, ketika ke Rusia, ke Cina, ke Amerika, ke banyak negara. Itu orang banyak semua yang mengapresiasi gitu mengapresiasi ya, Bang, ya? Dan menghargai keberadaan beliau. Dan sekarang beliau ditunggu-tunggu untuk mengunjungi beberapa negara lainnya. Dan ini sebetulnya adalah modal besar bagi bangsa Indonesia yang adanya di tangannya Presiden Prabowo. Karena itu tidak ada alasan bagi kita tidak mendukung beliau. Baik, saya penasaran sebenarnya tanggapan dari Bang Hensat dan kemudian juga apakah memang betul seperti tadi paket yang sudah disampaikan ya Bang ya, ini sebenarnya demokrasi yang diterapkan ini sudah on track belum sih? Tapi dijawab nanti Bang Hensat, usai jeda berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung ke Bang Hensat. Bang Hensat, Anda menanggapinya sendiri seperti apa? Menyoroti mungkin kemarin sempat dengar secara keseluruhan pidato dari Presiden, mulai dari pernyataan bahwa Indonesia ini ternyata diapresiasi oleh sejumlah negara berkaitan dengan transisi kepemimpinannya, hingga permasalahan demokrasi Bang, yang ternyata ini juga spesial nampaknya ya di mata Pak Prabowo ini, yang memiliki kekhasan tersendiri, gotong royong yang Indonesia banget gitu Bang. Anda sendiri melihatnya gimana Bang Hensat? Iya gini, Tiara, kalau kita menyaksikan Pak Prabowo, saya sudah sering bilang nih, ada 2 strategi politik yang dia lakukan sebetulnya. Yang pertama merangkul semua, kemudian yang kedua dia percaya kalau elit politiknya rukun, maka pembangunan bisa dilaksanakan. 2 hal itu yang nampaknya dia pegang terus. Buat demokrasi sehat nggak? Ya bikin deg-degan pastinya. Kemarin Pak Prabowo pada saat sidang tahunan itu dia bilang demokrasi kita ini demokrasi yang mempersatukan. Tapi terakhir-terakhirnya dia bicara, saya happy juga tuh. Karena dia bilang silakan mengkritik, silakan protes, silakan mengawasi. Walaupun kalau ada kritik ya kita agak gimana gitu ya, dia bilang gitu. Tapi dia terusin tuh, silakan kalau mau kritik, emang pemerintah butuh kritik. Nah, pidato Pak Prabowo yang terakhir, yang dikatakan boleh menyampaikan kritik, itu harus dipahami oleh jajaran aparat di bawahnya. Jangan kemudian Prabowo bilang silakan kritik, kemudian Dasko juga bilang jangan bentur-benturkan. Tadi Pak Menteri juga bilang, Pak Wamen bilang bagus demokrasi. Nah ini jajaran aparat di bawahnya mesti ngerti juga. Jangan kemudian Presiden bilang silahkan kritik gitu ya, silahkan berekspresi. Jajaran aparatnya nggak paham, giliran rakyat mengibarkan bendera One Piece, dibikin trauma rakyatnya. Didatengin sama aparat ke rumahnya suruh turunin, itu bikin trauma rakyat loh. Jangan disangka rakyat tuh kalau didatengin langsung ditindak gitu ya? Aparatnya tuh happy, enggak, takut akhirnya. Dan ini imbasnya jadi jelek ke demokrasinya Pak Prabowo. Jadi mau saya, jajaran aparat di bawah Pak Prabowo ini mesti paham juga, Presiden itu mempersilahkan kritik gitu. Misalnya Pati yang terjadi gitu ya. Itu eskalasinya akan terus meningkat kalau kemudian demokrasinya tidak dipahami oleh aparat di bawahnya. Kenapa? Karena ya itu rakyat pengennya tetap bersuara, tetap memberikan masukan-masukan kritis. Apa yang dilakukan Pak Prabowo ini luar biasa, dia sudah melakukan merangkul dan dia sudah membuat elit-elit politiknya rukun. Tapi setelah itu demokrasinya mesti dijaga. Seperti apa ya? Kemarin bentuknya Pak Prabowo menyampaikan langsung itu. Silakan kritik, silakan protes, silakan mengawasi. Dan apakah bisa mampu menyentuh level daerah, Bang Hensat? Nggak harus bisa. Kalau Anda lihat sejauh ini? Sejauh ini belum, tapi memang case-nya menaikkan PBB ini, kita harus bicara dari sisi ekonomi.
Ini kan ada efisiensi. Mereka nggak punya uang nih daerah. Mau gaji orang dari mana? Kalau hanya pajak-pajak yang 11% itu kan larinya ke Ibu SMI, ke Kementerian Keuangan. Yang mereka bisa dapetin apa? Ya PBB. Supaya bisa hidup daerahnya, supaya bisa menggaji ASN-nya. Hanya memang arogansinya nggak perlu ditunjukkan. Yang di Pati kemarin kan sudah menaikkan 250%, tapi arogansinya ditunjukkan kan. Jangan kan 5.000. Gitu ya. 50.000 juga saya hadapi, saya nggak akan mundur, kira-kira begitulah. Ya akhirnya kan demo berjilid-jilid. Besok nanti 25 Agustus katanya ada jilid 2 tuh, demo di Pati. Daerah-daerah lain gimana? Cirebon, Jombang yang katanya juga menaikkan pajak ribuan persen bahkan. Nah, jadi balik lagi ke Pak Prabowo, akhirnya sekarang ada 3 elemen masyarakat yang kita harapkan bisa menjaga demokrasi. Ya. Karena elitnya udah dirangkul semua kan. Jadi yang pertama tentu saja media massa, kekuatan keempat demokrasi. Harus stay kritis juga nih ya. Kemudian ya saya paham lah media adalah industri, tapi tetap ada idealisme yang harus dijaga. Kemudian yang kedua, masyarakat sipil. Masyarakat sipil ini menjadi pilar demokrasi juga sekarang. Yang ketiga ya mahasiswa. Jadi ya mau nggak mau kita berharap kepada 3 kekuatan besar ini untuk menjaga demokrasi. Sekarang tadi menarik ya, sudah dirangkul semua belum? Sudah. PDI Perjuangan sudah ada di dalam pemerintahan? Sudah. Tadi kan waktu offline kan Bu Mega ya BPIP, kemudian BRIN, Mbak Puan secara juga, tidak langsung gitu ya, Mbak Puan juga tetap jadi ketua DPR kan. Kemudian banyak kader PDI Perjuangan yang dirangkul menjadi dubes dan lain-lain kan. Jadi memang komisaris. Ya secara elit 2 hal yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu ya dia begitu sudah dia rangkul semua. Kemudian elit politiknya rukun. Nah, demokrasinya harus dijaga. Kemarin Pak Prabowo mengatakan bahwa silakan kritik. Walaupun kritik kagak begini, tapi silakan kritik. Nah, tolong mengerti, dipahami oleh aparat jajaran di bawahnya. Aparat jajaran di bawahnya. Kalau Anda sendiri Pak Ferry, sebenarnya Pak Prabowo ini ada pesan tersendiri nggak sih untuk para pembantu presiden hingga ke level terbawah mungkin atau aparat-aparat yang kemudian juga turut membantu agar pesan yang kemudian disampaikan di pidato kemarin ini terimplementasikan dengan baik? Kalau saya rasa Pak Prabowo waktu awal pemerintahan melaksanakan retreat. Retreat itu di pemerintahan, kementerian, lembaga. Itu kan maksudnya adalah untuk mengkonsolidasikan tujuan bersamanya. Kemudian juga ada retreat dari kepala-kepala daerah. Rasanya juga itu ada dalam rangka untuk membangun satu pedoman yang sama, satu visi yang sama. Kalau ada anomali kekhususan dalam peristiwa seperti Pati dan lain-lain itu kan anomali. Tapi mainstream arus utama yang ingin dibangun Pak Prabowo dari sejak awal di pemerintahan adalah mengkonsolidasikan kementerian, lembaga termasuk daerah itu agar punya tujuan yang sama. Tujuan yang samanya Pak Prabowo jelas selalu mengatakan saya akan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33. Itu ideologinya Pak Prabowo sekarang. Bukan demokrasi liberal, tapi demokrasi Pancasila. Itu udah terang benderang. Dan bagi yang belum memahami tentang terjemahan demokrasi Pancasila itu, itulah yang sebenarnya sekarang ini prosesnya kan baru 10 bulan. Tapi apa yang terjadi sekarang dirasakan bukan hanya di pusat, di kementerian lembaga. Contoh, kita ada Inpres nomor 9 tahun 2025, ada Kepres tentang koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Itu melibatkan 18 kementerian lembaga, melibatkan daerah, provinsi, kabupaten, kota. Seluruhnya terlibat. Jadi untuk punya tujuan membangun badan usaha koperasi dan membangun ekonomi di desa-desa. Ini kan sesuatu yang ini sampai level desa loh. Jadi dinamika ini menurut saya penting karena memang yang tadi di awal saya sampaikan yang agak ketinggalan demokrasi ekonominya. Di luar bahwa Pak Prabowo tadi disampaikan sebagai pemimpin dia harus lebih aktif ikut terlibat dalam ketertiban dunia, aktif dalam membangun hubungan yang bebas dan aktif. Dibuktikan beliau keliling tiada henti-hentinya berkunjung ke banyak negara, ketemu para tokoh dan lain sebagainya. Jadi ini
di dunianya udah keren, di internalnya. Tinggal sedikit disempurnakan begitu ya? Ya, kalau ada seperti Mas Hendy tadi sampaikan, ada kritik, ada ini ya, apalagi sekarang sosial media kan terbuka. Jadi kita pun yang di dalam pemerintahan juga harus terbiasa juga dengan suara kritis ya gitu. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai upaya presiden untuk membawa kembali Indonesia ke kitahnya, ke rel yang paling benar, Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 33 itu jangan terganggu dengan karena kita demokrasi, tapi ini yang penting malah jadi dikorbanin, nggak boleh gitu. Kalau kartu presiden pasti punya tujuan itu, makanya beliau ingin merangkul semua kekuatan politik supaya ada persatuan, karena itu perlu. Jadi elitnya tenang, tapi rakyatnya pun yang terpenting juga harus selesai masalah-masalah yang mendasarnya. Sampai ke akar rumput begitu ya? Sampai ke piring-piring rakyat yang di rumah-rumah itu. Saya bergeser ke Bang Saleh. Bang Saleh, Anda, terutama PAN begitu ya, sebagai partai yang memang sudah sejak lama mengenal secara personal Pak Prabowo, adakah celah-celah yang kemudian ini perlu diwaspadai begitu ya, jika nanti demokrasi yang kemudian dijalankan di era Pak Prabowo ini, yang kalau beliau mengatakan, saya boleh mengutip ini, adalah dengan semangat gotong royong, berlandaskan gotong royong, begitu, ini tidak disalahgunakan dan juga tidak disalahartikan nantinya menjadi anti kritik yang kemudian ini dikhawatirkan oleh masyarakat, atau bahkan semakin kuatnya power dari oligarki ini sehingga akhirnya semua masukan-masukan ini dianggap angin lalu saja begitu. Ya, kalau menurut saya satu hal yang mungkin perlu diwaspadai bukan justru anti kritik itu. Sebetulnya kan Prabowo tuh menghadapi kritik itu biasa. Karena beliau kan sudah ikut tanding berkali-kali. Kalah menang menurut beliau itu sebetulnya adalah dalam konteks itu adalah bagian daripada hasil sebuah pertandingan. Kalau Anda tidak mau kalah atau menang ya jangan ikut bertanding. Nah karena itu kalau kritik-kritik seperti itu bagi Prabowo itu biasa. Dan itu saya kira tidak akan mengganggu konsentrasi beliau. Yang menurut saya sekarang itu yang cukup menurut saya menjadi bahan pokok perhatian dari Prabowo adalah upaya-upaya orang untuk melakukan pemecahan beliau dengan orang-orang lain. Katakanlah seperti sekarang kan di media sosial, kalau kita baca itu kan ramai sekali misalnya membenturkan quote and quote ya antara presiden dengan wakil presiden misalnya seperti itu. Dan wapres dinilai seperti ini jauh misalnya, atau punya agenda sendiri yang tidak patuh dan macam-macam itu. Ini menurut saya itu satu agenda orang lain yang pasti ini bukan agenda daripada timnya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tidak pernah menganggap remeh dengan siapapun. Walaupun misalnya sekarang ada mohon maaf ya isu-isu yang cukup kencang ya berkaitan dengan presiden yang sebelumnya misalnya gitu. Tapi Pak Prabowo tetap menghormati dan luar biasa kepada seluruh mantan-mantan presiden yang ada. Dan ini menunjukkan Pak Prabowo itu sangat menghormati orang-orang. Dan termasuk misalnya tentu dengan Pak Jokowi. Nah ini jangan sampai misalnya upaya-upaya membenturkan Pak Prabowo dengan mereka itu malah justru nanti tidak baik, atau katakanlah misalnya Pak Prabowo terkesan terbawa arus untuk dibenturkan seperti itu. Nah karena itu menurut saya yang di luar itu adalah tugas bersama. Kalau misalnya gimana meningkatkan ekonomi, bagaimana supaya kooperasi berhasil, bagaimana kita pertambangan nanti bisa ditertibkan, perkebunan bisa ditertibkan, semua itu dipidatokan kemarin oleh Pak Prabowo. Itu beliau tidak mungkin sanggup sendiri mengerjakannya. Dan beliau mengundang kita semua untuk ikut terlibat di situ. Termasuk media tentu seperti yang disampaikan Pak Hensat tadi, itu diundang untuk ikut memberikan kontribusinya. Nah, dan karena itu saya kira itu tidak perlu dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan adalah jangan sampai persatuan, kesatuan, kebersamaan yang dimiliki oleh bangsa ini sekarang sebagai modal dasar kita membangun itu malah justru itu terpecah. Nah, karena itu persatuan adalah modal utama kita untuk bagaimana menyongsong pembangunan ke depan. Baik, Bang Hensat, kalaupun semua bisa bersinergi dengan baik begitu ya, sampai yang tadi Bang Hensat katakan seluruh pembantu presiden kemudian juga aparat ini bekerja dengan baik, apakah sebenarnya demokrasi yang kemudian akan diterapkan Pak Prabowo ini bisa dilakukan di sistem politik Indonesia yang saat ini kita jalani atau kita miliki? Ya, Pak Prabowo kan sudah tegaskan kemarin demokrasi kita itu adalah demokrasi yang mempersatukan. Itu yang disampaikan di sidang tahunan. So artinya memang selama itu untuk mempersatukan ya nggak masalah. Kritik itu juga diperlukan kan untuk pengawasan terhadap pemerintah gitu. Jangan kemudian diartikan kritik itu sebagai hal yang membahayakan.
podcastnya Abraham Samad kemarin kan juga dia dipanggil, dilaporkan gitu ya. Baru-baru ini Istana bilang, kalau kritik pakai data, jangan pakai perasaan. Nah ini orang lupa dirinya pernah jadi rakyat. Rakyat nggak ada yang ngeritik pakai data. Rakyat itu kalau jerit dia pakai perasaan. Karena saat itulah yang dia rasakan. Masa kemudian dia lagi menjerit nih, makan atau beli sembako harganya mahal. Waduh, saya mesti cek dulu toko sebelah berapa. Gak bisa. Pada saat dia teriak, dia menjerit, ya itulah suara rakyat. Jadi jangan kemudian laganya udah kayak jagoan gitu kan. Ini kalau kritik pakai data dong, nggak bisa. Rakyat itu kalau menjerit ya menjerit. Artinya memang ada hal, please lah negara tolong perhatikan saya, kayak gitu kan. Jadi hal itu loh yang menurut saya perlu jajaran di bawah Pak Prabowo itu mengerti betul apa yang disampaikan Pak Prabowo pada saat sidang tahunan kemarin. Jadi jangan kemudian diwajibkan untuk rakyat memahami, tapi aparat juga harus memahami, jajaran di bawahnya juga harus memahami apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu. Karena semuanya nggak ada Pak. Di Indonesia ini pasti rakyatnya semuanya pengen makmur kok, pengen sejahtera. Sekarang ada di pundak siapa beban itu? Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah tulis di Paradok Indonesia, negara Indonesia ini kaya tapi penduduknya banyak miskin, kan kita memahami itu. Gimana tuh program-programnya? Ya udah ada MBG, ada sekolah rakyat, ada koperasi merah putih dan lain-lain. MBG misalnya, ini kan menelan biaya banyak betul. Kalau misalnya ada masukan ya kasih masukan aja aparatnya kepada Pak Prabowo kan. Pak, ini gimana kalau kita konsentrasi ke daerah pinggiran dulu Pak, yang kota-kota besar kayak Indonesia, apa kayak Jakarta, kayak Bandung, kayak Surabaya mungkin nanti dulu nih pinggiran dulu nih gitu, biar APBN-nya kesana dulu deh gitu, kira-kira gitu lah Tiara. Oke, baik. Pertanyaannya dalam 5 tahun ke depan apa sebenarnya indikator ketika demokrasi kita berjalan dengan baik begitu? Tapi nanti boleh dijawab Pak Ferry usai jeda berikut ini, kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung ke Pak Ferry. Pak Ferry, meskipun kita optimistis ya pastinya dengan apa yang akan dilakukan ke depannya, kemudian juga demokrasi yang akan dibangun oleh Pak Prabowo, tapi setidaknya kalau dalam 5 tahun ke depan kita ingin tahu nantinya berhasil atau tidaknya atau seperti apa juga hasilnya, indikatornya seperti apa sih? Menurut saya tadi kalau sekarang dalam 10 bulan Presiden Prabowo berhasil merangkul, mengajarkan, ini mengajarkan, memberi teladan bahwa beliau selalu menghormati presiden-presiden sebelumnya, menghormati jasa-jasa orang, itu kita semua diajarin, bukan hanya Gerindra lagi, tapi ini sekarang kata beliau udah jadi presiden, beliau ajarkan itu. Dan menurut saya memang suasana yang terbangun bisa kita lihat kemarin di Istana, di beberapa acara-acara, terbangun suasana kebersamaan itu. Dan menurut saya ini juga satu prestasi yang 10 bulan ini udah kelihatan. Kemudian yang lain adalah kalau indikatornya menurut saya Pak Prabowo berhasil membawa program-program yang langsung kepada rakyat. Tadi program makan bergizi meskipun tetap perlu ada penyempurnaan tentang skema-skemanya supaya sampai kepada tujuannya Presiden untuk mengatasi masalah masyarakat yang stunting atau malnutrisi, kemudian juga ada penyediaan sekolah rakyat, perumahan rakyat dengan berbagai kekurangannya, terus kemudian pembentukan yang lebih penting lagi adalah pembentukan 80.000 koperasi desa itu sangat menurut pendapat kami sangat ideologis di luar program-program lain yang ada di pemerintahan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi itu akan bisa dinilai. Pasti kalau dilihat lebih banyak yang berhasilnya itu udah bagus, tapi kalau ada 1-2 yang kurang berhasil, KPI-nya, Key Performance Indicator-nya itu kan perlu nanti akan dievaluasi. Tapi yang terpenting membawa masalah ini ke arah yang benar saja menurut pendapat saya adalah keinginan dari cita-citanya pendiri Republik, tokoh-tokoh bangsa yang termuat dalam konstitusi kita, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Koperasi yang tadinya agak ketinggalan sekarang dibangunkan kembali, desa yang masih
angka kemiskinannya tinggi, Baik. masih banyak masalah-masalah keterbelakangan, kebodohan. Sekarang menjadi fokus utama Pak Prabowo. Menurut saya sih ini arahnya Jelas, sudah ya? benar dan arus utamanya ini ingin dibawa oleh kepemimpinan beliau di pemerintahan ini dan kita lihat hasilnya. Saya yakin koperasi desa 4 bulan kelar pembentukannya. Ini sekarang masuk tahap operasionalnya. MBG sudah mulai jalan, tinggal dipercepat dan kemudian didesentralisasikan ke daerah-daerah. Kemudian yang lain-lainnya gitu. Saya itu menurut saya kalau ini tahun demi tahun dikerjakan, menurut saya dalam waktu kurang dari 5 tahun, beberapa contoh misalkan Presiden Xi Jinping mengatasi masalah kemiskinan dalam periode 5 tahun kepemimpinannya, itu sama seperti yang sekarang dirintis oleh Pak Prabowo. Beresin data desa, beresin beberapa masalah-masalah kunci dan yang mendasar, sekarang udah diselesaikan. Dan ini menjadi start yang bagus untuk mengatasi berbagai masalah yang sebelumnya relatif belum pernah dipecahkan. Oke, tidak berjamah begitu ya. Baik, Bang Saleh, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai demokrasi ini kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat begitu ya. Tapi apa aksi konkret yang kemudian ini bisa dilakukan dalam pemerintahan kali ini setidaknya untuk mengembalikan apa hak-hak rakyat yang kemudian ini seharusnya mereka dapatkan begitu Bang. Jadi jangan sampai rakyat ini justru dirugikan dengan adanya mungkin implementasi ataupun juga bisa dikatakan program-program yang setidaknya tidak menyentuh sampai ke akar rumput. Ya, jadi kalau kami di Partai Amanat Nasional, karena kami memang adalah bagian dari pemerintahan ini, yang tidak terpisahkan sama sekali. Karena itu Ketua Umum kami, Zulkifli Hasan, selalu melakukan rapat-rapat evaluasi kerja-kerja kabinet dan juga parlemen. Di dalam rapat-rapat itu, Pak Zulkifli Hasan itu selalu mengatakan, sekarang kita ini bukan lagi era kita mencari kritik dan menyalah-nyalahkan. Tapi kita sudah lihat bahwa Prabowo ini sungguh-sungguh melakukan upaya-upaya perbaikan di seluruh sektor kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Nah karena itu tidak ada alasan bagi Partai Amanat Nasional untuk tidak membantu, mendukung, menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Nah karena itu tentu kita akan mengeluarkan seluruh energi kita, energi positif yang ada untuk membantu bagaimana supaya Pak Prabowo ini sukses. Itu dulu satu. Kemudian yang kedua, tentu kita juga mengapresiasi keterbukaan yang diberikan oleh Pak Prabowo dalam seluruh sektor kehidupan demokrasi kita. Nah karena itu ini harus kita manfaatkan untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa kita ini bekerja sungguh-sungguh dan karena itu ada efek elektoral. Katakan seperti itu bagi mereka-mereka yang bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat. Saatnya lah sekarang ini rakyat lihat nih, oh kira-kira pemerintahan ini partai-partai mana saja yang betul sungguh-sungguh memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat. Nah karena itulah maka kami tentu tidak akan melihat-lihat ini sebetulnya manfaatnya untuk partai apa dulu, enggak. Yang kita lihat sekarang menurut Zulkifli Hasan adalah seluruh program yang kita kerjakan itu berikan yang terbaik untuk rakyat. Nanti rakyat akan ikut memilih dan kita akan ajari masyarakat untuk berdemokrasi secara rasional. Dan karena itu nanti mereka pada saat pemilu akan lihat secara rasional sebetulnya partai-partai ini ke depan seperti apa yang terbaik dalam rangka membangun Indonesia. Kemudian yang ketiga menurut saya Pak Prabowo ini kan sebetulnya ukurannya untuk melihat keberhasilan dia itu bukan sekarang menurut saya. Kita akan lihat bukan 5 tahun ke depan ini. Tapi bisa jadi nanti periode kedua katakan seperti itu kalau andai kata dia beri misalnya amanah lagi gitu. Itu menjadi fundamental untuk bangsa Indonesia. Sebab tahun 2045 kita akan diuji sebetulnya sejauh mana bangsa ini bisa mengatasi problem kita yang sekarang itu akut dan masih ada. Dan itu diakui oleh kita. Semua nggak usah dipaparkan. Dan itu harus bisa diselesaikan oleh Pak Prabowo. Nah karena itu periode beliau yang 10 tahun ini kita harapkan bisa, bukan 10 tahun ya, artinya 5 tahun dan ditambah 5 tahun kalau nanti dikasih rezeki lagi gitu ya. Ini akan menjadi momentum besar bagi bangsa Indonesia. Bukan untuk Prabowo sendiri secara pribadi, tapi untuk bangsa Indonesia. Nah di situ nanti akan kita lihat ukuran dan ujiannya seperti apa. Dan saya dan Hakul yakin, karena saya lihat kesungguhan Pak Prabowo dalam memimpin kabinetnya, dan tidak terpengaruh misalnya dari bisikan-bisikan dari luar, yang menurut dia adalah quote and quote mengganggu konsentrasi. Nah ini insya Allah Pak Prabowo saya yakin dan aku yakin akan berhasil. Saya mungkin ke Bang Hensat. Bang Hensat, kalau Anda sendiri menanggapinya seperti apa? Apa yang dalam tanda kutip bisa menjadi polisi dari kebijakan ini semua ya? Dari apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah kita? Apakah ini nanti akan bisa sampai dan juga menguntungkan rakyat?
Dan mungkin tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Ferry juga ya, untuk mengimplementasikan adanya demokrasi ekonomi yang selama ini mungkin kurang terjamah begitu. Kalau indeks demokrasi kan variabelnya 3 ya. Kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Nah itu indikatornya nanti ada lagi tuh, dimensinya ada lagi. Nah kalau dari indeks itu, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo per hari ini sih sudah baik ya. Hanya memang terobosan-terobosan terhadap bagaimana DPD dan DPR menerima aspirasi itu diperlukan. Tapi kalau tadi ditanyakan kira-kira siapa yang bisa mengawasi, saya kembali lagi ke 3 elemen yang saya sebutkan tadi. Ada media massa, masyarakat sipil, dan akademisi, mahasiswa. Nah, 3 kelompok ini menurut saya yang terbaik yang saat ini bisa melakukan itu. Hanya saja memang optimisme terhadap Pak Prabowo kan tinggi sekali. Dari pidato yang disampaikan di sidang umum kemarin itu sudah luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, walaupun 299 hari itu dia sebut tuh. Nah tinggal kan meneruskan di hari-hari sampai 2029 nantinya apa. Sejak awal kalau kita baca Paradoks Indonesia itu sudah terlihat bagaimana Pak Prabowo memandang negara ini dan bagaimana dia ingin melakukan perubahan-perubahan. Kemiskinan menurut dia yaitu itu. Rakyat nggak bisa makan, rakyat nggak bisa sekolah, rakyat kesehatannya perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan, ekonominya melalui koperasi. Nah itulah. Tapi sebetulnya ada pekerjaan rumah yang besar hari ini, bagaimana negara menangani kelas menengah. Karena kalau kita bagi kelas kaya, menengah, dan miskin, kaya bisa ngurus dirinya sendiri. Bahkan sudah ada prediksi bahwa kelas menengah ini akan downgrade begitu ya Bang ya? Nah itu dia. Yang kaya bisa ngurus dirinya sendiri. Yang miskin ini udah diurus sama negara. MBG, Koperasi Merah Putih, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat. Gimana yang kelas menengah ini? Yang harus menghadapi tekanan politik yang luar biasa atau tekanan ekonomi yang luar biasa. Ada PHK, barang-barang mahal, dan lain-lain. Nah itu sebetulnya yang sedang diusahakan oleh Pak Prabowo, ya kita tunggu bagaimana mewujudkannya. Tapi kelas menengah ini harus diperhatikan. Pak Prabowo mengatakan ada 2 yang menjadi hal yang dilakukan di ekonomi. Yang pertama adalah Danantara dan yang kedua adalah APBN. Nanti kita lihat juga bagaimana kelas menengah ini bisa juga berdaya di pemerintah Pak Prabowo, jangan sampai dilupakan gitu. Karena ada media massa yang nulis nih bahwa kelas menengah kita ini mengalami pertumbuhan yang menyakitkan, kira-kira gitulah. Naik itu yang harus di-highlight begitu ya. Nah, tapi kehidupannya lebih tough. Baik. Silakan ditanggapi Pak Ferry. Jadi dengan asumsi bahwa desa menjadi prioritas, akan tercipta pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Desa itu relatif tidak ada pendapatan asli desanya, Mas Henry. Nah, dengan instrumen berbagai kegiatan program yang dilakukan oleh Pak Prabowo, termasuk juga membentuk koperasi di hampir seluruh desa, nanti harapannya ada pertumbuhan ekonomi dan itu akan memicu permintaan domestik yang juga tinggi, yang akan nanti secara nasional pertumbuhan ekonominya keangkat justru karena itu. Kalau kemarin ini dengan segala hormat pertumbuhan ekonominya itu didorong oleh kekayaan orang-orang kaya. Iya, hanya sebagian segelintir masyarakat. Di lapisan tertentu ya. Ke kalangan kelas menengah, tapi relatif kita agak kurang memperhatikan itu. Jadi sekarang Pak Prabowo ingin mengajarkan pada kita bahwa sekarang waktunya kita berempati dengan rakyat, dengan semua, dan rakyat kebanyakan adalah mereka yang masyarakat yang tinggal di pedesaan. Nah, harapannya nanti kalau udah tunggu setahun, Mas Henry, saya rasa nanti kalangan kelas menengah itu akan merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang dipicu, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang di desa-desa. Lapisan masyarakat begitu ya? Yang gede-gede diambil sebagiannya untuk tahu diri bahwa ini ada masyarakat yang jadi harus lebih adil begitu ya, Pak Saya rasa inilah demokrasi Pancasila soal itu yang kita harapkan mewujudkan sama-sama. keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Tentu kita akan mendukung apapun yang kemudian ini bisa dirasakan dan juga menjadi berpihak kepada rakyat begitu ya. Terima kasih banyak atas waktu dan juga perspektifnya, Pak Ferry, Bang Saleh, dan juga Bang Hensat. Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda bersama dengan rekan saya Windy Wellington ya.